Hai sahabat, tahukah keterampilan yang sulit dipelajari namun akan menjadi bermanfaat untuk kesuksesan hidup dan karir kamu? Sudah jelas bahwa tidak ada panduan yang baku dalam menjalani kehidupan untuk sukses karena semua kembali lagi pada penilaian masing-masing orang. Sebagian besar dari kita meraba-raba dan mengalami naik turunnya kehidupan dan mempelajari banyak hal seiring berjalannya waktu. Secara teori, kita tahu bahwa kita harus siap untuk apapun. Namun pada kenyataannya, terkadang kita semua merasa sangat tidak siap untuk menghadapi semua rintangan yang terjadi di kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa seperti terjebak dalam situasi yang membutuhkan salah satu keterampilan hidup yang seharusnya kamu kuasai sebelumnya. Dengan demikian, berikut adalah 5 keterampilan menurut Tahukah Kamu Channel, keterampilan yang sulit dipelajari, namun sangat bermanfaat bagi kesuksesan hidup dan karir kamu. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban atau kemauan kamu untuk menerima tanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan perilaku orang lain. Ini melibatkan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi dari tindakan seseorang dan mampu memberikan justifikasi atau penjelasan bila diperlukan. Akuntabilitas memainkan peran penting dalam berbagai konteks, termasuk tata kelola kepemimpinan, manajemen, dan hubungan pribadi. Akuntabilitas juga penting dalam hubungan dan interaksi personal. Ini melibatkan bertanggung jawab atas kata-kata, tindakan, dan dampaknya pada orang lain. Menjadi akuntabel dalam hubungan pribadi berarti mengakui kesalahan, meminta maaf bila perlu, dan berusaha memperbaiki kerugian yang disebabkan. Akuntabilitas seringkali dikaitkan dengan harapan yang jelas, transparansi, komunikasi terbuka, dan konsekuensi bagi pelanggaran. Ini membantu mencegah pelanggaran, memupuk kepercayaan, mendorong keadilan, dan memfasilitasi perbaikan dan pembelajaran dari kesalahan. Kedua, pemikiran kritis. Kemampuan berpikir kritis merujuk pada kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi dan argumen dengan cara yang sistematis dan logis. Ini melibatkan bertanya secara aktif dan objektif, memeriksa dan menantang ide, asumsi, dan bukti untuk membentuk penilaian atau kesimpulan yang terargumentasi dengan baik. Berpikir kritis adalah keterampilan berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, lingkungan profesional, dan hubungan pribadi. Ini memungkinkan individu untuk membuat penilaian terinformasikan, memecahkan masalah yang kompleks, berkomunikasi secara efektif, dan terlibat dalam wacana konstruktif dan rasional. Dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, individu dapat menjadi pemikir independen yang lebih baik, lebih terampil dalam menavigasi kompleksitas dunia, dan membuat keputusan yang baik berdasarkan bukti dan penalaran. Penting untuk diingat bahwa berpikir kritis adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui latihan dan kesadaran diri. Orang yang memiliki tanda-tanda ini mungkin memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, tetapi setiap orang dapat mengembangkan dan meningkatkannya dengan upaya yang tepat. Ketiga, pengambilan keputusan. Melalui pengambilan keputusan yang baik, kita dapat mengidentifikasi dan memilih tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini membantu dalam mengarahkan langkah-langkah yang diambil dan memastikan bahwa sumber daya kita digunakan dengan optimal. Pengambilan keputusan yang dipikirkan dengan baik melibatkan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap informasi yang relevan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, kita dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ini membantu kita merasa lebih yakin dengan pilihan yang kita buat. Pengambilan keputusan yang baik membantu kita mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan pilihan yang ada, kita dapat memilih jalur tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai dan kebutuhan kita. Hal ini dapat menghasilkan kepuasan pribadi dan pencapaian yang signifikan. Melalui pengambilan keputusan yang rasional dan informasional, kita dapat menghindari kesalahan atau kerugian yang mungkin timbul dari keputusan impulsif atau tidak terinformasi. Ini membantu mengurangi risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul dari keputusan yang tidak tepat. Proses pengambilan keputusan melibatkan evaluasi diri, analisis, dan penilaian. Dengan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sadar, kita dapat mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan pemikiran analitis. Hal ini membantu dalam pertumbuhan pribadi dan profesional kita secara keseluruhan. Kemampuan dalam pengambilan keputusan yang baik adalah atribut penting dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif melibatkan mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan memimpin tim menuju tujuan yang ditetapkan. Pengambilan keputusan yang baik memainkan peran penting dalam mengarahkan langkah-langkah kepemimpinan yang efektif. Pengambilan keputusan merupakan keterampilan penting yang berlaku dalam berbagai konteks kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Dengan mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang baik, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan mencapai hasil yang diinginkan.
Keempat, riset atau penelitian. Riset atau penelitian adalah sumber daya berharga untuk kemajuan manusia dan masyarakat. Riset mendorong inovasi, memperbaiki kebijakan dan praktik, dan memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Dengan meningkatkan dan mendukung penelitian, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang lebih tinggi untuk kebaikan bersama. Riset dalam kehidupan sehari-hari membantu kita memperoleh wawasan baru, meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain, serta memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Dengan menggunakan metode riset yang tepat, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup kita secara individual maupun kolektif. Kelima, keterampilan menulis layaknya profesional. Kemampuan menulis secara profesional memungkinkan individu untuk mengkomunikasikan ide, pemikiran, dan informasi dengan jelas dan efektif. Menulis yang baik memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap pesan yang mengarah pada komunikasi yang lebih baik dengan rekan kerja, klien, atau pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan menulis yang kuat sangat dihargai dalam banyak profesi. Profesional yang dapat menulis dengan baik sering dianggap lebih kompeten, kredibel, dan dapat diandalkan. Menulis yang efektif dapat membuka pintu untuk kemajuan karier, peluang kerja, dan posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Menulis secara profesional membantu individu untuk menyajikan diri mereka dengan cara yang terampil dan profesional. Dokumen-dokumen yang ditulis dengan baik seperti laporan, proposal, atau email mencerminkan perhatian terhadap detail, profesionalisme, dan komitmen terhadap kualitas. Hal ini meningkatkan citra dan reputasi profesional secara keseluruhan. Menulis secara profesional memungkinkan individu menyampaikan ide-ide mereka secara persuasif dan meyakinkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi orang lain baik dalam mempengaruhi klien, rekan kerja, atau atasan, maupun dalam menyajikan argumen. Kemampuan menulis yang kuat dapat membantu mendapatkan dukungan, persetujuan, atau kesepakatan dari orang lain. Menulis dengan jelas dan tepat sangat penting untuk tujuan dokumentasi. Profesional perlu mendokumentasikan pekerjaan mereka, seperti laporan proyek hasil penelitian atau catatan rapat dengan akurat dan komprehensif. Dokumentasi yang ditulis dengan baik memastikan bahwa informasi tercatat dan dibagikan dengan efektif, mengurangi kesalahpahaman, dan menjamin akuntabilitas. Kemampuan menulis yang baik membuka peluang untuk mempublikasikan artikel, makalah, atau buku dalam jurnal profesional, publikasi industri, atau platform online. Menerbitkan karya tulis membantu profesional untuk memamerkan keahlian mereka, membangun reputasi mereka, dan memperluas jaringan dalam bidang yang mereka geluti. Menulis secara profesional melibatkan mengorganisir pikiran, menganalisis informasi, dan menyajikan argumen yang koheren. Proses menulis mendorong berpikir kritis, logika, dan keterampilan pemecahan masalah. Hal ini memungkinkan profesional untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks, mengumpulkan informasi yang relevan, dan mengembangkan solusi yang terstruktur dengan baik. Ingat sahabat, tahukah kamu channel keterampilan yang telah kami sampaikan adalah keterampilan yang sulit untuk dipelajari, tetapi akan terbayar selamanya dan dapat diandalkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kami melewatkan sesuatu? Tentunya ada keterampilan penting lainnya yang tidak masuk dalam daftar ini. Jika Anda dapat menambahkannya, beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan kepada teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik loncengnya. Pastikan juga untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.